Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Minarti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Prodi Pendidikan IPA dengan NIM PPG 2302851. Saya merupakan guru IPA di SMP Negeri 5 Muko, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, Rabu 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi pencemaran lingkungan, topik pencemaran air. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Pada dosen penguji, mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah kabarnya luar biasa dan semangat belajar ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Dimas tolong pimpin ke depan untuk mimpin doa teman-temannya. Ayo silakan ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar berdoa, doa mulai. Selesai. Hari ini masuk semuanya? Masuk semuanya. Alhamdulillah sehat ya, meskipun keadaan di lingkungan kita ini kan sedang ada kabut. Sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Siap. Bukunya sudah ada di mejanya masing-masing ya? Sudah? Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Masih ingat materi pelajaran yang sebelumnya? Masih. Kemarin kita belajar tentang pencemaran apa? Pencemaran tanah. Untuk kegiatan kita hari ini, kita belajar tentang pencemaran air. Coba perhatikan gambar yang Ibu tayangkan di depan. Ya. Kemudian kita pikirkan gambar yang ada di depan itu, kita buat satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan tentang gambar di depan. Jadi yang muncul di benak kalian kira-kira apa? Siapa yang mau? Depa, silakan. Mengapa dapat terjadi hal demikian pada lingkungan tersebut? Nah, Depa mengajukan pertanyaan, mengapa dapat terjadi demikian pada lingkungan tersebut. Apa yang terjadi itu? Airnya tercemar karena sampahnya dibuang ke dalam aliran air. Setelah kita mengetahuinya, kita akan mengetahui apa manfaat kegiatan pembelajaran kita hari ini yang berhubungan dengan pencemaran air. Kalau kita tahu, maka kita akan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, kemudian bersih, bebas dari pencemaran, sehingga nyaman untuk ditinggali. Kan kita maunya tinggal di lingkungan yang bersih, ya kan? Kalau ada lingkungan yang bau, kan tidak nyaman kita tinggal di situ. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengumpulkan data melalui hasil penyelidikan, nanti kalian dapat mendeskripsikan ya definisi pencemaran air. Kemudian setelah itu kalian dapat menganalisis data dan mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran air. Nah, setelah tahu faktor yang dapat menyebabkan pencemaran air, kalian dapat menganalisis dampaknya apa untuk ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian nanti kalian akan ditayangkan video. Kemudian dari video tersebut kalian mengidentifikasi
masalah apa yang ada di video tersebut. Kemudian kalian akan merumuskan masalahnya. Masalahnya kan banyak ya yang ada di video itu. Kalian pilih satu rumusan masalah. Kemudian setelah merumuskan masalah, nanti kalian akan merencanakan penyelidikan. Untuk apa? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Kemudian setelah merencanakan penyelidikan, kalian melaksanakan penyelidikannya dengan kelompoknya masing-masing ya tentunya. Kemudian dalam penyelidikan itu kalian kan akan mendapatkan yang namanya data. Nah, datanya nanti ditulis di LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Kemudian data setelah ditulis kalian analisis nanti datanya. Setelah itu dibuat kesimpulan. Kemudian selanjutnya nanti akan dipresentasikan ya. Pada kegiatan pembelajaran kita hari ini penilaiannya ada 3. Yang pertama penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Keterampilannya unjuk kerja ya, nanti pas kalian melakukan penyelidikan. Kemudian penilaian pengetahuannya itu pretest dan posttest. Untuk sikapnya, sikap kalian saat belajar dalam kelas dan saat melakukan penyelidikan. Nah, sekarang Ibu akan melakukan pretest untuk mengetahui pemahaman kalian di awal pembelajaran. Jangan lupa ditulis nama, cara mengisinya silakan dibaca kemudian diberikan tanda silang pilihan ganda. Kurang 1. Sudah selesai ya mengerjakan soal pretestnya, silakan dikumpulkan. Untuk kegiatan kita selanjutnya, kalian akan Ibu bagi menjadi kelompok ya, 3 kelompok. Satu kelompok anggotanya 4 orang, kelompok heterogen ya. 2 perempuan, 2 laki-laki. Untuk kelompok 1, diingat-ingat kelompok 1 anggotanya Aurel, Rina, Dimas, dan Ezra. Silakan langsung pindah. Untuk kelompok 2, Selvia, Depa, Jordi, dan Reno. Ayo silakan pindah. Jadi untuk Vina dan Davina berkelompok dengan Gading dan Aldi. Jika sudah di kelompoknya masing-masing, Ibu bagikan LKPD-nya. Sudah? Silakan dibuka LKPD-nya. Di situ ada petunjuk, silakan dibaca. Kemudian sudah ya, dibuka halaman selanjutnya. Setelah tujuan pembelajaran, dibuka halamannya. Nah, di situ kalian akan mengamati apa? Video. Perhatikan videonya Ibu tayangkan di depan. Nah, ini Ibu tayangkan videonya ya.
Nah, mulai sekarang kalian bekerja secara berkelompok di kelompoknya masing-masing untuk menjawab ini ya, masalah apa yang dapat kamu amati setelah menonton video. Nah, silahkan dituliskan masalahnya. Ya, langsung di LKPD bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Silakan ditulis ya. Nah, setelah nonton video tadi kan di situ dijelaskan ada masalah apa yang warga alami. Nah, silakan dituliskan, banyak tuh masalahnya tadi. Tidak hanya satu. Bisa ditulis di sini ya. Bagaimana untuk kelompok ini? Ya. Sehingga Membuat air kemerahan. iya, bisa. Silakan dituliskan masalah yang kalian temui tadi di video. Oke, silahkan dilanjutkan untuk kelompok 2. Jam di sini komplit. Iya, jadi masalahnya berarti salah satunya Airnya tercemar, iya, airnya tercemar, jadi ikannya mati, lalu tidak bisa dikonsumsi lagi. iya. Oke. Dilanjutkan untuk kelompok 3. Iya, kemudian apalagi yang bisa kalian temukan tadi? Airnya bagaimana, kondisi airnya itu kan bisa satu masalah ya, menjadi satu masalah pencemaran air. Kemudian dari kita lihat saja di situ sudah kita bisa, meskipun kita tidak mendengar tadi, kita bisa juga melihat tuh dari situ apa saja. Sudah selesai tadi menemukan masalah? Sudah ditulis di LKPD-nya masing-masing ya. Kemudian masalah tadi itu kan ada lebih dari 2, ada yang menemukan lebih dari 2, ada yang 3, ada yang mungkin bisa lebih dari 3. Dari masalah yang sudah kalian temukan tadi, kalian kemudian memilih satu ya, memilih satu, kemudian kalian merancang penyelidikannya. Jadi silahkan dilanjutkan di LKPD-nya masing-masing. Sudah selesai tadi ya? Nah, selanjutnya kalian kalau sudah menuliskan rumusan masalahnya, habis itu kita akan merancang penyelidikan. Nah, ayo merancang penyelidikan. Sebelum merancang penyelidikan, ini dulu tujuan percobaan. Tujuan percobaannya apa? Tujuan percobaan silahkan dituliskan. Ya, tujuan percobaannya ayo dituliskan. Untuk, ayo saya bimbing, untuk apa? Untuk mengetahui. Nah, silakan ayo untuk atau untuk membuktikan, ya kan? Bisa itu. Dari masalah yang sudah kalian tulis kan kalian akan melakukan atau merencanakan percobaan. Nah, sebelum merencanakan percobaan, alat dan bahannya silakan diambil di depan. Ayo silakan diambil di depan. Sekarang kalian sudah mulai ke tahap menuliskan langkah-langkah percobaan.
silakan setelah menuliskan langkah-langkah percobaan, kalian langsung melakukan percobaan setelahnya ya. Sudah? Ya. Oke, sudah. Langkah-langkah percobaan silakan ditulis. Iya, langkah-langkah percobaannya. Bagaimana? Oke, sudah dikasih nama masing-masing ya airnya, dilabeli masing-masing. Oke, silakan lanjutkan langkah-langkah percobaan selanjutnya. Kelompok kalian akan mengukur pH-nya ya. Nah, setelah dicelupkan itu diangkat ya, tidak boleh dicelup terus. Kemudian diamati terjadi perubahan warna atau tidak. Setelah itu ditulis di LKPD, jangan lupa. Ada merah biru. Tetap ya. Kalian juga akan mengukur pH-nya. Ya, silakan ya. Setelah itu jangan lupa diamati perubahan warnanya. Yang ini belum ini. Kemudian bagaimana dengan kelompok ini? Juga mengukur pH-nya. Nah, silakan diukur. Vina tidak ikut. Setelah itu diamati. Oke, jangan lupa ditulis. Ditulis di LKPD-nya. Lakmus merah sudah? Nah, silakan dilanjutkan untuk lakmus merah. Lakmus merah. Lakmus merah juga. Hasilnya jangan lupa dicatat. Oke, bisa dilanjutkan? Dia jatuhkan di sini itu diambil. Ya, oke, enggak apa-apa. Silakan dilanjutkan. Ya. Sudah, ini sudah ya. Ya, diamati perubahan warnanya. Sudah? Ya? Kenapa? Kertas lakmus. Lakmus, kita pakai kertas lakmus karena kita tidak punya indikator universal ya. Sama semua ya. Nah, ya dituliskan begitu. Misalkan kalau dia masih menetap biru, tulis biru kan? Iya, tetap biru. Tetap biru. Bu, kayaknya nih tetap merah. Iya, tetap. Ada merahnya. Yang saya ada berubah. Iya. Jadi ya memang itu hasilnya ya. Terus diamat. Ya. 1, 2, 3. 1 menit kan perlakuannya tadi ya. Jangan lupa dihitung. Ayo hitung. Mungkin lebih dekat kali ya biar kelihatan.
Berapa? Belum? 1 menit. Untuk kelompok ini, kelompoknya Selvia, ayo silakan bisa dimulai ya penyelidikannya. Yang lain kan harus juga ya diamati, tidak hanya satu. Oh, satu-satu maunya kelompok kalian. Nggak langsung rame-rame ya. Oke, ikannya kok kayaknya gimana ya? Iya, pingsan ya. Iya. Hasilnya sesuai yang diamati, jadi kita tidak boleh membuat hasil yang lain. Nah, untuk kelompok ini, kelompoknya Aurel. Ayo, bisa ya, silakan ya. Bisa dimasukkan semua, kan kalian berempat bisa langsung mengamati. Sabar. Mungkin bisa didekatkan biar kelihatan ya. Nah, silakan diamati. 1, 2, 3. Enggak mau. Enggak kelihatan. Enggak bergerak. Oh, ada yang enggak bergerak ikannya. Kena Aurel kasih tadi. Kamu nah. Mati dia. 1, 2, mau apa? Belum, 1 menit. 3. Udah mau ya, Pak. Boy. Mati kali. Jangan ditutup. Ada ini yang dia dekat. 3 kali. Iya, silakan sampai 1 menit. Sudah selesai 1 menit. Oke. Hasilnya sudah dicatat? Sudah, kemudian 3 menit. Ya, ayo silakan langsung. 1, 2, 3. Yang sudah selanjutnya dilakukan pengamatan untuk yang kedua. Ya, aku 1. Ini kalian Pak. Ya, 3 menit. Ya. Tengok ya berapa kali dia buka. Tengok berapa kali dia buka. Ini aku 1. Air Jangan itu. dimasukin ini belum. Ini ikannya Air masukin di sini. cemberan. Udah 2 ya. Air mineral. Mau tuh. 1, 2, 3. Kenapa kok terlalu penuh ini? Ya tuh aku. Ada kobe. Kan ada kobe. Masih lupa. Ada kobe kok. Kena dulu juga. Dah, Sudah ada 1 kali. tengok ini bergerak tuh. Ya, enggak apa-apa. Terlalu cepat. Silakan diamati semua ya, semuanya. Iya, semua. Oke, setelah itu diamati.
Depa bisa nambahkan untuk yang ini deterjen ya, sini kan, sebelahnya, iya. Oke, iya. Oke, kelompok ini. Air sumur nggak, Bu? Itu air kolam kayaknya ya. Boleh kok sama-sama langsung ya. Yuk. Enggak, inilah. Iya, kamu balik. Silakan waktunya jangan lupa. Iya, sama. Itu. Iya. Indah gobek ke dia. Semua ya itu semuanya. Iya kan udah ditakar tadi. Nah, ayo silakan diamati ya. Kalau ada naik bincang kenanya. Ya itu memang kondisinya begitu ya. Bincang, Bu. Diaduk ya, diaduk biar tercampur kan. Sudah, bagaimana kelompok ini? Siapa yang tadi tawas? Sudah. Sudah 3 menit. Baru satu. Pakai itu ya. Langsung kejang dia ya. Ini udah diaduk belum? Jangan lupa diamati itunya, operkulumnya. Dilihat dalam waktu berapa dia itu kejang-kejang tadi itu. Dalam waktu berapa itu kan harus diamati ya. Dilihat dalam waktu berapa dia itu sudah tidak bergerak. Ayo, berapa tuh? Dicatat ya, jangan dibiarkan saja, dicatat. Ya, jangan lupa dicatat, kan harus dalam waktu berapa dia tidak bergerak, apa itu harus dicatat, diamati. Dalam detik ke berapa? Ya. Setelah kalian tadi melakukan penyelidikan, sudah menuliskan data dalam bentuk tabel solusinya. Oke. Sudah analisis datanya? Sudah. Kalau sudah, langsung kita ke kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan, kalian buat pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya di rumusan masalah. Nah, itu kan sudah dijawab. Kemudian, tujuan percobaannya juga. Nah, sekarang kita tuliskan kesimpulannya. Kesimpulan dari percobaan atau penyelidikan yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, sekarang setelah laporannya sudah kalian buat dari hasil penyelidikan tadi, waktunya untuk presentasi kelompok 1. Ayo giliran presentasi dahulu. Iya, maju atau di sini pun boleh presentasinya. Silakan. Awal
Jumlah buka tutup operkulum dalam 1 menit. Kondisi ikan tenang, lemas atau mati. Bernapas 1 kali, air mineral, air sumur bernapas 6 kali, air kolam bernapas 5 kali, air cemberan bernapas 6 kali. Jumlah buka tutup operkulum dalam 3 menit. Kondisi ikan. Air mineral bernapas 0, air sumur bernapas 4 kali, air kolam bernapas 4 kali, air cemberan bernapas 4 kali. Jumlah buka tutup operkulum dalam 1 menit. Kondisi ikan tenang, panik, lemas atau mati. Air mineral mati, air sumur mati, air kolam lemas, air cemberan lemas. Jumlah buka tutup operkulum dalam 3 menit. Kondisi ikan, air mineral mati, air sumur mati, air kolam lemas, air cemberan lemas. Dari tabel air yang memiliki pH lebih dari 7 adalah air yang bercampur air tawas dan deterjen. Air yang tercemar, air sumur dan air kolam. Contoh aktivitas yang menimbulkan pencemaran air. Membuang limbah rumah tangga ke sungai, contohnya limbah deterjen. Dampaknya, air sungai menjadi tercampur dan mengganggu kelangsungan hidup ikan yang ada di sungai. Penyebab sungai menjadi tercemar dan bau adalah masyarakat membuang limbah bekas cucian ke sungai sehingga air sungai menjadi tercemar. Oke, baik ya. Ini dari kelompok 1 sudah presentasi ya. Jadi berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baiklah. Tadi kalian sudah presentasi hasil dari penyelidikan. Kemudian di bagian akhir LKPD kalian itu ada pertanyaan bagaimana upaya pencegahan pencemaran air, kemudian bagaimana solusi air yang tercemar dapat dimanfaatkan kembali. Ini kita jawab dengan membuat apa saja sih yang sudah kita pelajari pada kegiatan pembelajaran kita hari ini? Menentukan masalah dari video. Menentukan masalah atau kita sebut dengan identifikasi masalah ya. Dari masalah-masalah tersebut kita kemudian merumuskan pertanyaan. Setelah itu apa? Merancang atau merencanakan penyelidikan. Penyelidikannya tentang pengaruh penggunaan tawas atau deterjen ya terhadap kelangsungan hidup ikan. Ya, ikannya kita pakai ikan yang ukurannya kecil. Kemudian kita amati dari waktu berapa? 1 menit sampai ke 3 menit. Yang kita lihat apanya sih tadi? Apanya? Pergerakan apanya? Operkulumnya ya, operkulum ikannya. Kemudian setelah kita melakukan penyelidikan, kita mendapatkan apa? Hasilnya ditulis dalam bentuk apa? Tabel. Setelah itu diapakan? Dianalisis. Setelah dianalisis kemudian dibuat kesimpulan, kemudian presentasi ya. Nah, itu tadi poin-poin penting yang kita pelajari pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kegiatan belajar kita hari ini? Seru, karena kita mencoba hal baru ya, yang berkaitan erat dengan lingkungan kita.
Nah, setelah tadi kita mengetahui dan menyebutkan poin-poin penting kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kerjasama yang baik untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan di kegiatan pembelajaran kita selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Bagaimana untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini? Seru. Ada yang bilang luar biasa ya. Jadi luar biasa seru karena kita belajar tentang hal-hal baru. Hal baru ini berkaitan erat dengan sekitar kita. Kita post tes dulu ya. Silakan cepat dikerjakan. Nah, sudah ya, silakan dikumpulkan untuk post testnya. Untuk kegiatan pembelajaran kita selanjutnya itu kita belajar tentang pencemaran udara. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang gantian Ezra untuk memimpin doa pulang ya. Nah, silakan. Teman kita pulang membaca berdoa menurut percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Ezra kembali ke tempat duduknya. Udah duduk dulu ya. Sebelum kita pulang, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Yes.